Polisi berhasil membongkar jual beli bayi berkedok Yayasan Ayah Sejuta Anak di Kabupaten Bogor. Kita akan membahasnya bersama dengan KBO Satreskrim Polres Bogor, Ibtu Hafiz Akbar. Selamat siang, Pak Hafiz. Ya, selamat siang, Mas. Baik, Pak Hafiz, seperti apa akhirnya kasus ini terbongkar dan dari hasil penyelidikan sudah berapa bayi yang berhasil terjual? Ya, Mas, jadi perlu kami ceritai dari awal bahwa betul sang tersangka ini mengupload konten di IG dan di TikTok bahwa beliau mengelola Yayasan Ayah Sejuta Anak, di mana yayasan ini mengiming-imingi ibu-ibu yang sedang hamil, yang bingung mungkin nantinya bagaimana cara merawat bayi tersebut. Jadi dari tersangka ini akan merawat bayi tersebut di suatu yayasan, namun yang diketahui yayasan tersebut hanya suatu nama dan dia merawatnya di rumahnya sendiri. Nah, setelah kita melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bogor, ternyata ditemukan bahwa bayi salah satunya yang telah dilahirkan tersebut telah diadopsi secara tidak sah seharga 15 juta rupiah kepada calon orang yang akan pasang orang tua yang akan mengadopsi. 15 juta ini diketahui bahwa akan digunakan untuk mengganti biaya persalinan. Namun nyatanya persalinan seluruhnya ditanggung oleh BPJS. Untuk saat ini sudah ada 10 ibu yang kami melaksanakan penyidikan. 5 diantaranya masih bersalin dan kami serahkan ke Balai Rehabilitasi Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur. Baik, Pak Hafiz, sementara itu untuk yayasannya sendiri ini apakah legal atau sama masih ilegal untuk yayasannya sendiri? Jadi sang tersangka ini sebenarnya sudah mengetahui bagaimana terlihat seperti yayasan yang sah. Jadi tersangka meminjam nama yayasan, namun pada nyatanya beliau menampung di rumahnya sendiri dengan mengatasnamakan itu adalah yayasan yang sah. Sehingga ibu-ibu yang menghamil beserta dengan calon orang tua yang ingin mengadopsi melihat sepertinya ini adalah yayasan yang sah dan bisa dilakukan adopsi maupun menitipkan anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki bapak. Baik, artinya ada oknum yang bermain menggunakan nama yayasan seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana sebenarnya kalau orang tua ini apa keterangan dari mereka sehingga mereka mau menjual anaknya dan juga menitipkan ke yayasan kemudian untuk dipertemukan dengan adopsi? Apakah memang rata-rata ini hamil di luar nikah atau seperti apa, Pak Hafiz? Dari hasil penyidikan kami, ada beberapa yang lahir di luar nikah, ada juga yang lahir namun ditinggali oleh suaminya. Sehingga mereka bingung bagaimana cara merawat, membesarkan anak tersebut. Dengan perjanjian dengan tersangka, penitipan bayi dilakukan sampai dengan mereka SMA. Nah, pada saat SMA nanti ibunya itu bisa mengambil kembali anak-anak yang dititipkan. Jadi ini adalah iming-iming yang digunakan untuk menggait ibu-ibu hamil tersebut. Dengan iming-iming dari para pelaku ini total sudah ada berapa banyak korban? Untuk dari keterangan yang kami dapatkan sudah ada 10, 5 diantaranya sudah melahirkan dan 5-nya sekarang masih bersalin atau masih mengandung. Keterangan dari tersangka sebenarnya lebih banyak daripada itu, tetapi setelah anaknya hamil, ibunya timbul rasa kasih sayang kemudian tidak jadi untuk menitipkan anaknya. Baik, lantas untuk modus pelakunya sendiri ataupun untuk mencari para pembeli ini seperti apa, Pak Hafiz? Ya, jadi dia mengupload kegiatan-kegiatannya di medsos, di Instagram dan di TikTok, Ayah Sejuta Anak. Mengupload bahwa seperti yayasan yang sah, dia akan merawat ibu-ibu dan anak-anak yang hamil dan akan diangkat anak-anak tersebut sebagai anak sahnya. Padahal nanti anak-anak tersebut akan diberikan kepada orang-orang lain yang akan niat adopsi. Jadi ibu-ibu ini sangat tertarik dengan adanya medsos ini. Bahkan sang tersangka sudah beberapa kali diundang acara TV karena kegiatannya dia yang dinilai mulia. Namun sebagaimanapun apapun niat dia dari tersangka tersebut, itu tidak berlandasan hukum dan tidak dibenarkan, serta tidak ada dalam pengawasan Dinas Sosial bagaimana kegiatan adopsi tersebut atau pengasuhan anak yang baru lahir tersebut. Pelaku ini apakah ada kemungkinan bekerja sama dengan orang lain yang bisa dijadikan tersangka juga, Pak Hafiz? Untuk sementara ini, pelaku ini hanya bekerja seorang diri. Jadi beliau menggunakan konten itu sendiri, menggunakan medsos sendiri, kemudian berkomunikasi dengan ibu-ibu itu sendiri, dan pada akhirnya ibu-ibu ditampung di rumahnya sendiri yang di Seeng.
Nah, untuk rumah itu rumah 2 lantai, untuk lantai pertama ditinggali oleh ibu-ibu dan lantai kedua ditinggali oleh dirinya sendiri. Baik, ini mungkin masih banyak warga yang mempertanyakan jika para korban ini tinggal di satu rumah. Lantas, apakah ada yang membantu untuk merawat bayi-bayi ini, Pak Hafiz? Kalau Yang dari membantu keterangan melahirkannya? yang kami dapatkan, Iya? belum ada yang membantu untuk merawat itu. Jadi mereka diberikan uang sendiri oleh sang tersangka ini, kemudian mereka belanja sendiri, kemudian merawat bayi itu sendiri. Artinya sang ibu itu yang baru saja melahirkan tinggal di rumah itu juga? Betul. Untuk proses persalinannya apakah di klinik atau justru di rumah itu sendiri, Pak Hafiz? Jadi untuk proses persalinan mereka diantarkan ke rumah sakit, tentunya rumah sakit yang sah di daerah di Tangerang. Dan untuk rumah sakit ini mereka bekerja profesional sesuai bidangnya, jadi mereka mengetahui ibu itu hamil, kemudian bantu persalinan, bahkan persalinan tersebut dibayarkan oleh biaya BPJS. Jadi untuk persalinan seperti normal di rumah sakit. Praktek ini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Sejauh ini kami memantau dari awal tahun 2022 sampai sekarang. Masih terbilang baru. Lantas untuk sanksi yang nanti akan dikenakan untuk pelaku apa, Pak? Ya, kami menjeratnya dengan lapas berlapis, Undang-Undang Perlindungan Anak beserta dengan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk hukuman minimal adalah minimal 3 tahun pidana penjara dan maksimal 15 tahun pidana penjara. Baik, terima kasih banyak Pak Hafiz atas waktunya bersama kami dan semoga kasus ini tidak terulang ya di Betul. daerah-daerah lain, dan ini juga untuk para ibu yang nantinya akan bersalin karena ditinggal ataupun karena suatu hal ini tidak tertipu dengan Betul adanya sekali. yayasan-yayasan yang bisa dikatakan yayasan bodong. Betul sekali. Kita harapkan semoga ini tidak terulang kembali.